Bab 776. Pada saat ini, di bangsal atas rumah sakit Gu Yanzeng, putra tertua kedua, dan Gu Yangang, putra tertua ketiga dari keluarga Gu, menyelesaikan CT scan di area yang terkena dampak dan menerima perawatan tahap pertama. CT menunjukkan pergelangan tangan Gu Yanzeng patah dan kandung kemih Gu Yangang rusak, meski tidak satupun dari keduanya yang mengancam nyawa, namun masih perlu pemulihan untuk sementara waktu. Dan ini semua diberikan oleh Ye Chen. Rumah sakit Gu ini adalah rumah sakit swasta kelas atas yang diinvestasikan oleh keluarga Gu. Meskipun kekuatan keseluruhannya tidak sebaik rumah sakit tersier terkemuka seperti rumah sakit Union, rumah sakit ini jelas merupakan yang terdepan di antara rumah sakit swasta. Faktanya, setiap keluarga terkemuka di Yanjing memiliki rumah sakit swasta sendiri. Meskipun rumah sakit ini secara nominal terbuka untuk dunia luar, dalam banyak kasus mereka tidak menerima pasien dari luar sama sekali. Pada dasarnya, mereka hanya untuk penggunaan internal dalam keluarga. Sekarang, kecuali dua bersaudara Gu Yanzeng dan Gu Yangang, orang lain yang diusir dari rumah Gu Yanzong oleh Ye Chen juga datang ke sini untuk mendiskusikan tindakan pencegahan dengan wajah gelap. Apa yang terjadi hari ini merupakan kejutan besar yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka tidak menyangka akan ada pria asing di rumah kakak laki-laki tertua mereka, Gu Yanzong. Mereka tidak menyangka bahwa pria aneh ini sebenarnya sangat kuat. Dewa perang dan penguasa alam yang Gu Yanzeng bayarkan banyak uang untuk mendapatkannya telah didiagnosis menderita gejala miastenia yang parah oleh rumah sakit. Penyakit ini sangat misterius, dan kalangan medis masih belum mengetahui apa itu penyakit hantu. Begitu sakit, otot-otot di seluruh tubuh lambat laun akan kehilangan kekuatannya. Paling tidak otot rangka mudah lelah, artinya tubuh tidak mempunyai tenaga dan mudah lelah. Jika kondisinya terus memburuk, pekerja laki-laki muda dan setengah baya bahkan mungkin tidak dapat mengambil sebotol air. Yang lebih serius adalah Anda bahkan tidak bisa mengontrol kelopak mata Anda. Para dokter di rumah sakit melakukan pemeriksaan yang sangat sistematis terhadap dewa perang dan penguasa alam, dan menemukan bahwa terdapat hambatan besar dalam transmisi neuromuskular kedua orang tersebut, yang merupakan gejala khas miastenia gravis. Faktanya, ini terutama karena Ye Chen menggunakan energi spiritual untuk menutup meridian mereka, tetapi dokter tidak dapat mendeteksi keberadaan energi spiritual dan hanya dapat menentukan dari manifestasi klinis bahwa keduanya menderita miastenia gravis. Hal ini membuat anak kedua dan ketiga dari keluarga Gu tidak dapat memahaminya. Apa yang terjadi? Dia jelas merupakan master di antara para master, tapi ketika dia sampai di rumah Gu, dia diangkat seperti ayam kecil oleh anak itu, dan kemudian dia menjadi lemah. Bukankah ini terlalu misterius? Apakah anak itu semacam guru tersembunyi? Tetapi seorang guru yang tertutup harus mematuhi hukum dasar walaupun dia berpura-pura keren. Mengapa dia harus mencekik orang lain sampai mereka menjadi lemah? Ini seperti menyentuh wajah orang lain dan membuat mereka impoten, tidak masuk akal. Kedua keluarga tersebut khawatir dan ingin mencari kesempatan untuk memberi pelajaran kepada anak laki-laki dari keluarga kakak laki-laki tertua tersebut, namun mereka tidak mengetahui nama belakangnya, apalagi latar belakangnya. Faktanya, yang paling penting adalah Dewa Perang dan Realem Master belum mampu bertahan satu gerakan pun di tangan mereka, siapa lagi yang bisa mereka mintai bantuan untuk membunuh mereka. Gu Yanzeng semakin tertekan, tidak hanya kehilangan Dewa Perang dan Master Realem, tangannya juga dipatahkan oleh Ye Chen, bisa dikatakan kerugian besar. Kapan dia pernah dianiaya? Saat ini, dia bahkan ingin membunuh seluruh keluarga Ye Chen. Sayangnya saat ini, dia tidak bisa memikirkan bagaimana membalas pertikaian berdarah tersebut. Gu Yan baru saja menahan kandung kemihnya yang sakit dan melihat saudara laki-lakinya yang kedua mengunyah giginya dengan cemas. Dia dengan cepat menawarkan nasihatnya, "Saudara kedua, izinkan saya memberitahu Anda ini, tidak perlu terburu-buru membalas dendam. Kita harus mendapatkan bagian dari kakak laki-laki tertua dulu." Petik 2, ya, ayah. Putra Gu Yangang, Gu Weiliang juga berkata, "Paman San benar, kita harus mendapatkan semua saham dan harta keluarga sekarang. Ini adalah prioritas utama." Gu Yanzeng berkata dengan dingin. "Itu benar, saya pikir pamanmu tidak punya banyak hari untuk hidup, paling lama hanya 2 atau 3 bulan. Ayo kita ambil uangnya dulu dan kemudian menyelesaikan rekening dengan orang itu." Gu Yangang buru-buru bertanya, "Kakak kedua, besok rapat dewan direksi. Ide bagus apa yang Anda punya?"
Gu Yanzeng mencibir, saya sudah memberitahu beberapa pemegang saham lainnya bahwa setengah dari mereka bersedia bekerja sama dengan kami dalam merebut kekuasaan. Meskipun separuh sisanya masih peduli dengan hal-hal baik dari kakak tertua saya, mereka masih punya tidak ada yang perlu ditakutkan, karena gabungan saham kita sekarang melebihi 51%. Gu Yangang bertanya, kalau begitu, mari kita paksa kakak tertua untuk menyerahkan posisi ketua besok dulu. Petik 2. Ya, Gu Yanzeng mengertakkan gigi dan berkata, jika saatnya tiba, kita bisa langsung memaksanya keluar dari dewan direksi. Dengan ekuitas kita berdua dan orang-orang yang mendukung kita bisa langsung memilih untuk menghapuskan posisinya sebagai ketua, dan kemudian pilih saya sebagai ketua baru. Ini dapat mengambil alih bisnis dengan cara yang wajar dan sah. Grup, saat dia mengatakan itu, Gu Yanzeng tidak bisa menahan tawa dan berkata, ketika saya mendapatkan posisi ketua, saya akan mulai mentransfer aset grup Gu satu demi satu. Gu Yangang setuju sambil tersenyum, ketika aset tersebut ditransfer. Setelah ditransfer ke cangkang perusahaan lain, saham kakak laki-laki tertua akan menjadi rak kosong dan memiliki tidak ada nilainya sama sekali. Gu Weiliang buru-buru bertanya, ayah, apa yang harus aku lakukan dengan aset pribadi pamanku? Dia punya begitu banyak tabungan, rumah mewah, dan barang-barang mewah. Mobil, pulau pribadi, jet pribadi, kapal pesiar pribadi, dan sejumlah besar barang antik dan peninggalan budaya. Dikatakan bahwa jumlah kaligrafi dan lukisan selebriti yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun berjumlah miliaran. Miliaran, Gu Yanzeng mengerutkan bibirnya, kamu terlalu meremehkan pamanmu. Tanda seru. Kaligrafi dan lukisan di tangan Tuan Wanda Wang hampir melebihi 10 miliar, dan kaligrafi serta lukisan di tangan pamanmu setidaknya 20 hingga 30 miliar. Semuanya disimpan di brankas bank. Gu Weiliang berkata dalam mata Gu Weiliang. Dengan mata Seraka berkedip-kedip, dia berkata dengan penuh semangat, ayah. Kita harus mendapatkan kumpulan kaligrafi dan lukisan ini. Sekarang real estate tidak dapat meningkat, dan potensi keuntungan di masa depan terbatas, tetapi ruang apresiasi kaligrafi dan lukisan antik benar-benar besar. Lihatlah lukisan terkenal karya seniman terkenal dunia, yang mana tidak bisa dimulai dengan harga mulai 100 juta dolar AS. Gu Yanzeng mengangguk dan berkata dengan dingin, jangan khawatir, saya sudah punya rencana lengkap untuk mendapatkan posisi ketua terlebih dahulu, dan kemudian mentransfer semua aset grup, dan kemudian memaksa pamanmu untuk membuat surat wasiat dan menyumbangkan properti itu kepada kami. Kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkan dia bersenang-senang. Bahkan jika dia mati, aku tidak akan membiarkan istri dan putrinya lebih baik. Gu Yangang menggosok tangannya dengan penuh semangat, kalau begitu tunggu sampai rapat dewan besok, dan buat drama pemaksaan istana untuk saudaraku tersayang. Gu Yanzeng berkata sambil tersenyum, saat itu, Zhao Kuangyin dan Chen Qiao memberontak, mengenakan jubah kuning, dan memaksa istana. Cai Sunzong naik tahta dan mendirikan dinasti Song. Besok saya, Gu Yanzeng, akan meluncurkan revolusi budaya di Dewan Direksi untuk memaksa Gu Yanzong menyingkir dan membangun kembali grup Gu yang lebih makmur. Gu Yangang menjilat wajahnya dan berkata, kakak kedua, aku pasti akan melakukannya kalau begitu. Petik 2, itu wajar. Gu Yangang menepuk bahu Gu Yangang dengan tangan kirinya dan berkata sambil tersenyum, kamu dan aku telah hidup dalam bayang-bayang bos selama ini. Setelah bertahun-tahun, inilah waktunya bagi kita berdua untuk menonjol. Bab 777. Ketika Gu Yanzeng dan Gu Yangang merencanakan masa depan yang cerah, Gu Weiliang dan Gu Weiguang di samping juga memiliki pemikiran mereka sendiri. EBSP, 3 bersaudara dari keluarga Gu melahirkan total 8 anak. EBSP, Gu Yanzong hanya memiliki 1 anak perempuan, Gu Qiwi. EBSP, dan Gu Yanzeng memiliki 3 anak, 2 putri dan 1 putra, Gu Weiliang. EBSP, Gu Yangang memiliki 4 anak, 3 putri dan 1 putra, Gu Weiguang. EBSP, karena laki-laki tidak terlalu makmur, Gu Weiliang dan Gu Weiguang masing-masing yakin bahwa mereka akan menjadi pewaris tunggal harta keluarga ayah mereka di masa depan. EBSP, melihat keramahan antara ayahnya dan paman keduanya, Gu Weiguang mau tidak mau melihat dirinya dan sepupunya Gu Weiliang, dan berpikir dalam hati, ketika saya mewarisi properti dan saham ayah saya di masa depan, akankah saya memilikinya? Menjadi seperti ayahku dan menyukai paman keduaku. Apakah kamu akan menyanjung sepupuku seperti paman?
Jika aku perlu bergantung padanya di masa depan, haruskah aku mulai menyanjungnya sekarang? EBSP dan sepupunya Gu Weiliang adalah berpikir bahwa sepupu Gu Weiguang di sebelahnya, sebenarnya, dia juga tidak terlalu pintar, dan dia bukan saudara yang sama dengannya. Sejujurnya, hubungannya tidak terlalu dalam. EBSP, ayah saya, paman ketiga, dan bahkan paman saya, kakak laki-laki tertua dari rekan senegara saya, bisa menipu dia, jadi bisakah dia meniru teladannya dan menipu Gu Weiguang di masa depan? EBSP memikirkan hal ini. Dia merasa bahwa inti dari masalah ini sebenarnya sangat menarik. EBSP, pertama, harta keluarga dibagi menjadi 3, dan keluarga tua kedua dan keluarga tua ketiga bergabung untuk mencaplok keluarga lama. EBSP, kemudian keluarga anak kedua akan menemukan kesempatan untuk mencaplok keluarga anak ketiga. Kalau begitu, bukankah seluruh keluarga Gu akan jatuh ke tangan mereka sendiri? EBSP, begitu dia memikirkan hal ini, Gu Weiliang tidak bisa menahan kegembiraannya. EBSP, jangan lihat keluarga Gu, mereka hanya bisa menduduki peringkat ketiga di seluruh Yanjing. EBSP, namun, jika dia bisa memiliki seluruh keluarga Gu sendirian, maka dia akan menjadi orang terkaya di Yanjing, tidak ada yang lain. EBSP, bahkan di antara dua keluarga teratas, keluarga Ye dan keluarga Su, tidak mungkin ada orang yang lebih kaya dari keluarga Gu. EBSP, saat itu, saya mungkin sudah menjadi orang terkaya di Tiongkok. EBSP, Gu Weiguang tidak tahu bahwa sepupunya, yang ingin segera dijilatnya, sebenarnya sudah merencanakan cara untuk menyakitinya. EBSP, dia sengaja tidak menemukan apapun untuk dikatakan, dan berkata kepada Gu Weiliang sambil tersenyum tenang, "Hei, kakak Liang, menurutmu wanita jalan dari rumah paman itu adalah pacar putriku?" EBSP, Gu Weiliang menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, gadis itu Nanan juga seorang figur publik. Jika dia jatuh cinta, paparazi mungkin akan mengetahuinya, kan? Tapi aku belum mendengar apa-apa." EBSP, Gu Weiguang tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingat, omong kosong ini masih berbicara tentang bagaimana kita tidak akan pernah bisa punya anak di masa depan? Sial, kalau ada kesempatan, kamu harus menghancurkan barang miliknya itu dan beritahu dia apa yang nyata." Aku tidak subur." EBSP, Gu Weiliang mendengus dingin, "Sialan, aku sangat mampu di bidang itu dan aku terkenal di seluruh kalangan kelas atas Yanjing. Kamu berani mengatakan bahwa aku tidak subur? Sialan, saya telah bermain dengan lebih banyak wanita daripada yang pernah dia lihat." EBSP, itu benar. Gu Weiguang memuji, "Saudara Liang, bagaimana perasaanmu tentang bintang wanita yang kamu cintai 2 hari lalu?" EBSP, "Tidak apa-apa. Oke. Tanda tanya titik petik 2. Gu Weiliang berkata dengan santai, "Kamu tidak jelek, tapi pekerjaannya agak membosankan, dan dia terlalu kurus." EBSP, Gu Weiguang buru-buru berkata dengan nada menyanjung, "Saudara Liang, saya punya saudara laki-laki yang membuka perusahaan pialang dan berspesialisasi dalam pelatihan. Ada beberapa gadis Eropa yang sangat baik di antara model kelas atas. Apakah Anda tertarik mencobanya untuk perubahan?" EBSP, Gu Weiliang mengerutkan kening, dengan sedikit nafsu muncul di matanya, dan bertanya, "Kapan?" EBSP, Gu Weiguang bertanya dengan tergesa-gesa, "Lebih baik memilih hari daripada berjemur. Ayo kita lakukan hari ini. Bagaimana kalau kamu mengambil mobilku nanti dan aku akan mengantarmu langsung ke sana?" EBSP, "Baik." Gu Weiliang mengangguk tanpa ragu-ragu. EBSP, dipermalukan oleh Ye Chen hari ini. Dia berada dalam suasana hati yang tertekan. Tanpa diduga, Gu Weiguang segera mengatur kesempatan baginya untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia secara alami langsung setuju. EBSP, malam. EBSP, saudara laki-laki Gu Weiliang dan Gu Weiguang keluar dari rumah sakit. Mereka mengendarai mobil dan pergi ke klub yang sangat mewah di Yanjing bersama-sama. EBSP, nama klub ini sangat megah, disebut No. 1 Mansion. EBSP, di mansion nomor 1 kalau mau punya minimal harus bayar 10 juta dulu. EBSP, karena di sini, Anda memiliki suite mewah sendiri, yang tidak hanya mencakup restoran, KTV, pemandian air panas, spa, dan layanan lainnya, tetapi juga mencakup kamar tidur, ruang konferensi, serta ruang catur dan kartu. EBSP, selain itu, Anda juga memiliki kepala pelayan pribadi dan pelayan pribadi. Sesampainya di sini,
Anda dapat menikmati layanan ala kaisar dari orang yang berdedikasi, yang lebih anggun dari para kaisar di zaman dahulu. EBSP, dengan kata lain, jika Anda menjadi anggota di sini, selain makan, minum, dan bersenang-senang, Anda juga bisa mengadakan pertemuan bisnis dan jamuan makan di sini, yang kegunaannya sangat luas. EBSP, selain itu, privasi di sini sangat baik, jadi Anda tidak perlu khawatir mengungkapkan privasi Anda. EBSP, justru karena rumah nomor 1 memiliki begitu banyak manfaat, sehingga sangat dicintai oleh orang-orang terkaya di Yanjing. EBSP, Gu Weiliang dan Gu Weiguang sama-sama anggota di sini, tetapi mereka jarang bermain bersama dan memainkan permainan mereka sendiri. EBSP, hari ini, untuk menyenangkan Gu Weiliang, Gu Weiguang meminta temannya yang menjalankan perusahaan pialang untuk membawa 4 model muda Eropa, mempersiapkan Gu Weiliang untuk bersenang-senang, yang juga dapat dianggap sebagai meletakkan dasar untuknya masa depan. EBSP, Gu Weiliang menahan amarahnya dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya, jadi dia hanya berencana bersenang-senang di sini malam ini. EBSP, segera, 4 model muda berambut pirang dan bermata biru dibawa, masing-masing cantik, yang membuat Gu Weiliang sangat bersemangat. EBSP, dia segera memilih 2 yang paling cantik dan berpenampilan terbaik tanpa upacara apapun dan pergi ke kamar tidur mewah di suite. EBSP, dan Gu Weiguang juga membawanya untuk mengambil 2 sisanya dan pergi ke ruangan lain. EBSP, 5 menit kemudian, kedua bersaudara itu berlari keluar kamar masing-masing dengan panik. EBSP, keduanya saling memandang di pintu, tetapi Gu Weiliang berbicara lebih dulu. Weiguang, apakah kamu masih bisa melakukan itu? EBSP, Gu Weiguang menggelengkan kepalanya dengan wajah sedih, dan berbicara dengan vibrato dan tangisan suara, dan tercekat, saudaraku. Aku tidak punya perasaan atau reaksi sama sekali. Aku benar-benar tidak subur, EBSP. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Gu Weiliang dan bertanya kepadanya, bagaimana denganmu, saudara, apakah kamu masih memilikinya? EBSP, Gu Weiliang menamparkan pantatnya, duduk di tanah. Dia bergumam, sial, aku juga pergi. Apa yang terjadi? Aku baru berusia 20-an, kenapa tidak bisa saya hanya mengatakan tidak? EBSP, Gu Weiguang bertanya, saudaraku, apakah Anda merasa seolah-olah bagian itu telah sepenuhnya terputus dari tubuh? EBSP, Gu Weiguang mengangguk dan berkata dengan mata merah, sial. Begitulah rasanya. Petik 2, EBSP, seluruh tubuh Gu Weiguang gemetar, dan dia terjebak. Dia bersandar ke dinding, perlahan-lahan menyelinap ke tanah, dan berkata dengan putus asa, saudaraku, menurutmu apa yang harus kita lakukan? EBSP, Gu Weiliang berkata dalam panik, mungkinkah anak hari ini benar? Tidak, tanda seru, kamu harus segera pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu apa yang terjadi. Bab 778. Kedua bersaudara itu baru saja meninggalkan rumah sakit lebih dari setengah jam yang lalu, dan bergegas kembali tidak lama kemudian. EBSP, untuk mengetahui penyakit tersembunyi ini, mereka hanya mempercayai rumah sakitnya sendiri, karena jika di rumah sakit lain kemungkinan besar beritanya akan bocor. EBSP, jika anak laki-laki pesolek di Yanjing mengetahui bahwa 2 tuan muda dari keluarga Gu tiba-tiba kehilangan kemampuan mereka di bidang itu tidak hanya akan memalukan bagi mereka berdua, tetapi juga seluruh keluarga Gu akan malu karena dari mereka. EBSP, menjadi akan membuat keluarga Gu menjadi bahan ejekan setelah makan malam di Yanjing. EBSP, ketika keduanya kembali ke rumah sakit, mereka langsung bergegas ke kantor direktur rumah sakit tanpa repot-repot menemui ayah mereka yang masih dalam masa pemulihan di bangsal. EBSP, dekan sedang bersiap untuk pulang kerja saat ini. Tiba-tiba dia melihat 2 tuan muda dari keluarga Gu datang, dan langsung bertanya dengan nada menyanjung, Tuan Weiliang, Tuan Weiguang, apakah kalian berdua ada hubungannya dengan saya? EBSP, Gu Weiliang berseru, Dekan Li, cepat dan atur seseorang untuk memeriksa kita. Ada yang salah dengan kita berdua. EBSP, Dekan bertanya dengan heran, semuanya salah. Ada apa? Kamu 2 orang dapat memperkenalkannya kepada saya, dan kemudian saya akan mengatur ahli terkait untuk segera memeriksa kalian berdua. EBSP, Gu Weiliang melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada orang lain di kantor, dan pintu serta jendela ruangan ditutup, jadi dia mengertakkan gigi dan menahan rasa malunya dan berkata, aku sepertinya tidak ada perasaan di sana.
EBSP, di mana? Di mana? EBSP, Gu Weiliang menunjuk ke selangkangannya. Sialan, ini, di mana sih bisa itu? Anda mengetahuinya? Bukan. EBSP, dekan ketakutan. Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Tidak, tidak, Tuan Weiliang, kenapa tidak ada perasaan di sana? Apakah karena perasaan itu menemui hambatan dalam fungsinya? EBSP, itu, hambatan ibumu. Gu Weiliang mengomel, aku tidak bisa merasakannya sama sekali, apakah kamu mengerti? Sepertinya terputus, aku tidak bisa merasakan keberadaannya lagi. EBSP, tidak mungkin, dekan berseru, saya belum pernah menemui hal semacam ini, jadi masuk akal tidak mungkin untuk mengatakan itu. Jika kemampuan di area itu rusak, mungkin ada beberapa kendala, tapi itu mustahil untuk tidak merasakan keberadaannya sama sekali. EBSP, Gu Weiliang menamparkan wajahnya dan mengutuk, aku sangat membutuhkanmu. Titik, ulangi apa yang saya katakan dalam sebuah pertanyaan. Atur pemeriksaan untuk saya secepatnya. Jika Anda menunda masa perawatan terbaik, aku akan membunuhmu. EBSP, begitu Gu Weiguang melihat sepupunya mengambil tindakan, dia segera pergi ke rumah sakit. Dia menendang dekan ke depan dan mengertakkan gigi dan berkata, mengapa kamu tidak cepat-cepat? Kamu yakin aku akan memecatmu malam ini? EBSP, dekan merasa sangat bersalah, tetapi dia tidak berani berbicara dalam kemarahan, jadi dia harus berkata dengan hormat, kalian berdua tuan muda, tunggu sebentar, saya akan mengatur ahli andrologi untuk datang sekarang juga. EBSP, segera setelah itu, ahli andrologi dari rumah sakit datang ke kantor dekan. EBSP, setelah mengetahui situasi yang relevan, dia segera membawa dua tuan muda keluarga Gu ke ruang pemeriksaan untuk pemeriksaan. EBSP, 10 menit kemudian, seluruh tim ahli andrologi rumah sakit berkumpul di ruang pemeriksaan. EBSP, ada yang sudah berkendara beberapa kilometer setelah pulang kerja, dan ada pula yang sekadar mengambil cuti, tapi karena urusannya sangat penting, mereka semua dipanggil. EBSP, tim ahli yang terdiri dari 7 atau 8 orang bingung menghadapi situasi dua tuan muda keluarga Gu. EBSP, mereka menggunakan berbagai cara untuk memeriksa dan tidak menemukan sesuatu yang abnormal, tetapi mereka berdua selalu bersikeras bahwa mereka tidak merasakan apapun. EBSP, kejadian ini membuat khawatir Gu Yanzeng dan Gu Yangang yang sedang beristirahat di bangsal perawatan khusus. EBSP, keduanya mendengar ada yang tidak beres dengan putra mereka, jadi mereka bergegas. EBSP, setelah menanyakan situasinya, mereka berdua langsung terkejut. EBSP, Gu Yanzeng gemetar dan bertanya kepada Direktur Departemen Andrologi, apa yang terjadi? Apakah Anda sudah mengetahui penyebabnya? EBSP, Direktur Departemen Andrologi menyeka keringat dingin dan berkata, Tuan kedua, ini masalah ini sangat serius. Titik, ini sangat aneh. Kami telah menggunakan berbagai cara untuk memeriksanya, tetapi kami tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Saya telah mempraktikkan pengobatan pria selama beberapa dekade, dan saya belum pernah melihat kasus seperti itu. EBSP, Gu Yanzeng melihat pada dua anak yang menangis dan mengerutkan kening. Titik, dia bertanya dengan tegas, apakah tidak ada cara untuk menyembuhkannya? EBSP, Direktur Departemen Andrologi berkata dengan canggung, Tuan kedua, apakah bisa disembuhkan adalah pertanyaan di tahap kedua. Masalah tahap pertama adalah mencari tahu dulu apa yang terjadi, dan kita tidak bisa memecahkannya sekarang. EBSP, Gu Yanzeng merasa pusing, dan berpikir dalam hati. EBSP, apa-apaan ini? EBSP, kedua anak itu sangat bodoh. Gu Weiguang, yang termuda, masih remaja dan baru berusia awal 20-an. Bukankah begitu tidak jelas? EBSP, dalam generasi keluarga Gu ini adalah hanya dua laki-laki. EBSP, jika tidak satu pun dari mereka yang bisa melakukannya, lalu siapa yang akan melanjutkan garis keturunan keluarga Gu di masa depan? EBSP, saya masih belum memiliki cucu. EBSP, memikirkan hal ini, Gu Yanzeng buru-buru menatap putranya Gu Weiliang dan berseru, Weiliang, apakah kamu bersamaku? Ayah, katakan padaku, apa yang terjadi? Apakah kamu merasakan sesuatu? EBSP, Gu Weiliang diseret melalui begitu banyak ujian. Tetapi dokter belum mengetahui apa yang sedang terjadi, jadi dia menjadi semakin putus asa saat ini. Menangis dan berkata, Ayah, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini tidak berhasil karena suatu alasan.
Kuncinya adalah itu, saya tidak merasakan apa-apa. Saya mencubitnya dengan kuku saya dan saya tidak merasakan apa-apa sama sekali. Bahkan jika ada rasa sakit, itu adalah hal yang baik. EBSP, Gu Weiguang juga menangis dan berkata, saya baru saja mencubit secara diam-diam. Saya berusaha keras, tetapi saya masih tidak merasakannya sama sekali. EBSP, Gu Yangang hampir kehilangan keseimbangan dan buru-buru menghibur. Nak, jangan khawatir. Nak, tunggu dulu, jangan panik, ayo. Berpikir perlahan mencari solusinya. EBSP, Gu Weiliang berkata saat ini, ayah, apakah menurutmu itu ada hubungannya dengan anak laki-laki yang kamu temui di rumah pamanku hari ini? Anak laki-laki itu berkata hari ini bahwa dia akan membuatku kehilangan mengenai kesuburan. Pada saat itu aku pikir orang ini hanya orang yang kejam, tapi kalau dilihat sekarang, benda ini terlalu misterius. Mungkinkah itu salahnya? EBSP, itu benar. Gu Weiguang juga berkata dengan kesal, orang itu adalah pembicara yang kejam. Dia bilang dia lebih terampil dan dapat melakukan sterilisasi awan pada kami berdua. EBSP, sterilisasi awan. Beberapa dokter pria juga tertegun. EBSP, setelah belajar kedokteran selama bertahun-tahun, siapa sih yang pernah mendengar yang namanya cloud ligation? EBSP, sepertinya Yun sedang hamil, itu sama sekali tidak mungkin. EBSP, Gu Yanzeng tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Ye Chen saat itu, dan ekspresinya menjadi semakin serius. EBSP, pada saat ini, dia melihat ke arah Gu Yangang di sebelahnya dan berkata dengan ragu, saudara ketiga, apakah kamu ingat, pria itu sepertinya bertanya kepada kita dan mengatakan bahwa kita belum terlalu tua dan masih memiliki kesuburan. EBSP, ingat, Gu Yangang mengangguk berulang kali, kata-kata anak itu sangat menghina. Aku masih memarahinya di dalam hatiku. EBSP, Gu Yanzeng mendecakkan bibirnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa aku semakin terkutuk ketika aku memikirkannya? Tanda tanya, aku merasa ada yang salah dengan masalah ini. EBSP, pada titik ini, dia mengerutkan kening dan terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih segenggam selangkangannya. Setelah meraih segenggam ini, dia tampak ketakutan. Dia berteriak dengan panik, cepat. Dokter, saya tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Cepat periksa. Bab 779. Secara keseluruhan, kata-kata Gu Yanzeng tidak hanya membuat takut semua orang yang hadir, tetapi juga membuat Gu Yangang, anak ketiga di sebelahnya, tanpa sadar mengepalkan kakinya. Dari sudut pandang probabilitas dan logika, putra, keponakan, dan saudara laki-laki kedua saya semuanya memiliki masalah di bidang tersebut, dan kemungkinan saya dapat bertahan hidup secara tidak sengaja sangat kecil. Maka ia segera memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, menjepitnya melalui lapisan saku celananya. Setelah dicubit, ia ketakutan setengah mati karena tidak bisa merasakannya sama sekali. Ia langsung menangis dengan wajah sedih dan meratap. 2. Juga, biarkan aku memeriksanya. Tiba-tiba aku tidak merasakan apa-apa lagi. Seluruh ruang perawatan dipenuhi dengan keterkejutan. Ini sungguh sulit dipercaya. 2 generasi keluarga Gu dan 4 pria semuanya kehilangan kemampuan mereka di bidang itu. Bagaimana mungkin? Kalau disebabkan oleh penyakit, sebagian besar penyakit serupa dengan penurunan fungsi tubuh tidak menular, seperti kelumpuhan, stroke, penyakit Parkinson, ALS, dan miastenia gravis. Penyakit serupa tidak akan pernah muncul, fenomena penularan. Oleh karena itu, wajar jika salah satu dari 4 orang ini mengalami masalah seperti itu. Namun, akan terlalu aneh jika 4 orang muncul pada waktu yang bersamaan. Apalagi meskipun itu masalah genetik, 4 anggota keluarga tidak pernah terkena dampak pada waktu yang bersamaan. Misalnya laki-laki di keluarga ini semuanya mewarisi gen rambut rontok, dan ada jangka waktunya, misalnya mereka semua mulai kehilangan banyak rambut pada usia 40, dan menjadi botak total pada usia 50. Namun, saya belum pernah mendengar ada orang yang mengalami kerontokan rambut karena keturunan, lalu tiba-tiba suatu hari, 4 pria berusia 48, 46, 24, dan 21 tahun semuanya menjadi botak pada saat yang bersamaan. Apa yang terjadi? Semakin banyak direktur Departemen Andrologi memikirkannya. Dia menjadi semakin bingung. Telapak tangannya yang gugup dipenuhi keringat. Karena dia tidak tahu harus mulai berobat dari mana. Setelah pengujian sistematis,
Pada dasarnya dia yakin bahwa gejala keempat anggota keluarga Gu sama persis, tapi dia tidak tahu apa penyebab penyakit mereka. Jadi, dia buru-buru bertanya, "Guru kedua, guru ketiga, tolong bantu saya dengan hati-hati mengingat tempat-tempat tidak biasa apa yang baru-baru ini Anda kunjungi, makanan tidak biasa apa yang Anda makan bersama, dan hal-hal tidak biasa apa yang telah Anda alami bersama, hal-hal yang terkontaminasi radioaktif." "Tidak," Gu Yanzeng berseru, "kami telah berada di Yanjing selama periode ini. Kami belum pernah kemanapun dan tidak melakukan kontak dengan sesuatu yang aneh." Gu Yangang juga mengangguk berulang kali, Masing rumah kami memiliki peralatan pemantauan yang lengkap, kualitas pasokan air dan kualitas udara dipantau setiap saat. Tidak ada sumber pencemaran di dalam rumah. Kami juga telah melakukan pemeriksaan radioaktif secara menyeluruh. Sama sekali tidak ada kemungkinan ada benda radioaktif. "Itu keterlaluan, aneh." Direktur Departemen Andrologi berkata dengan berani, "Situasi saat ini adalah kita tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya sama sekali. Jika kita tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa." Gu Yanzeng memarahi dengan marah, "Sampah sialan ini bahkan dapat menyebabkan penyakit. Karena saya tidak dapat menemukannya, untuk apa saya membutuhkan Anda?" Direktur Departemen Andrologi berkata dengan rendah hati, "Tuan kedua, saya tidak perlu memberitahu Anda bahwa Anda akan menyadari bahwa masalah ini sangat aneh, dan bahkan mungkin melampaui cakupan pengobatan. Jadi meskipun Anda memukul dan memarahi saya, tetap saja tidak akan terjadi, tidak membantu. Kita harus bekerja sama sekarang untuk mencari tahu penyebab penyakitnya, dan kemudian mengikuti petunjuk untuk menemukan pengobatan." Gu Yangang mengertakkan gigi dan mengutuk, "Dari mana asalmu? Ada begitu banyak alasan. Itu tidak berhasil. Apa yang kamu bicarakan? Jika kamu tidak bisa melakukannya, keluar dari sini dan cari orang lain yang bisa melakukannya." Gu Yanzeng menghentikan Gu Yangang, mengerutkan kening, dan berpikir sejenak waktu yang lama. Dia juga menyadari bahwa masalah ini sungguh aneh, dan saya khawatir ini bukan masalah medis. Pada saat ini, putranya, Gu Weiliang, tiba-tiba berteriak, "Oh, ayah, mungkinkah bajingan itu yang melakukan ini ke rumah pamannya hari ini?" Gu Yanzeng berseru dan bertanya, "Kamu bilang anak laki-laki itu yang menyerangku?" "Ya, kata Gu Weiliang, dia terus berbicara tentang sterilisasi dan membuatku tidak subur. Dia bahkan mengatakan bahwa jika ada yang ingin kita tanyakan padanya, kita harus berlutut di depan pintu villa pamanku. Mungkinkah ini miliknya?" Kesalahan. Jantung Gu Yanzeng berdetak kencang. "Sial, mungkin saja anak itu yang bertanggung jawab atas ini. Bagaimanapun, anak itu membuat salah satu dewa perang dan penguasa alam saya lemah dan lemah. Situasi keluarga kami saat ini tidak dapat dipisahkan darinya." Memikirkan hal ini, Gu Yanzeng mengertakkan gigi dan mengutuk, "Sialan, jika dia benar-benar bajingan itu, aku pasti akan membunuhnya." Gu Yangang berkata dengan tergesa-gesa, "Saudaraku, bagaimana kita akan membunuh dia? Kamu sudah lupa betapa kuatnya dia. Bahkan jika kita mengirim 5 dewa perang dan 5 penguasa alam, kita tidak akan bisa mengalahkannya." Gu Weiliang juga berkata ke samping, "Ya, ayah, ayo pergi ke rumah paman hari ini." Paman tertangkap basah. Sekarang paman pasti telah mengirim orang untuk melindunginya dengan cermat. Bahkan tanpa bocah itu, kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Ketika Gu Yanzeng mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi dekaden lagi. Ini sangat tidak nyaman. Aku tahu anak itulah yang bertanggung jawab, tapi aku tidak boleh menyinggung perasaannya. Kenapa repot-repot membawa puluhan master ke sana? Mungkin sudah ada lebih dari 100 master yang diam-diam melindungi villa kakak tertua. Selain itu, kekuatan anak laki-laki itu sungguh luar biasa. Dia pasti tidak memiliki peluang untuk menang. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, "Sepertinya kita harus memikirkannya dalam jangka panjang. Mari kita toleransi dia untuk saat ini. Besok, posisi ketua akan diubah pada rapat dewan. Catat dan bicarakan nanti." 3 orang lainnya juga mengangguk. Saat ini, bukan waktunya untuk berhadapan langsung dengan Gu Yanzong dan Ye Chen, tetapi mencari cara untuk merebut posisi Gu Yanzong sebagai ketua terlebih dahulu. Setelah kekuasaannya dalam grup diambil, situasinya akan berubah secara dramatis. Pada saat itu, Gu Yanzong hanya dapat mengambil keputusan.
Gu Yanzeng membuka mulutnya dan berkata kepada Direktur Departemen Andrologi, Anda dapat membuat pengaturan sekarang dan berikan kepada kami. 4 orang mengambil bagian dari sperma dan membekukannya. Petik 2. Sperma beku. Yang lain juga sedikit terkejut. Gu Yan hanya bertanya, saudaraku, apa yang kamu lakukan? Gu Yanzeng berkata sambil wajah dingin, saya khawatir jika kita benar-benar melakukannya jika tidak dapat dipulihkan, garis keturunan kedua keluarga dan seluruh keluarga Gu akan terputus. Mari kita bekukan spermanya terlebih dahulu. Jika tidak dapat dipulihkan, kita juga dapat menggunakan inseminasi buatan untuk melanjutkan garis keturunan. Gu Yangan tiba-tiba mengerti apa yang dilakukan saudara kedua. Rencana terburuk adalah meninggalkan benih untuk kedua keluarga terlebih dahulu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya. Saya harus mengatakan bahwa ide saudara kedua sangat berpandangan jauh ke depan. Tampaknya dia adalah orang yang memiliki pandangan yang bagus tentang situasi secara keseluruhan. Jika dia mengubah dirinya sendiri, dia tidak akan pernah memikirkan hal ini. Jika situasi terburuk terjadi, bukankah keluarga Gu tidak memiliki keturunan? Bab 780. Kedua pemuda, Gu Weiliang dan Gu Weiguang, juga menyadari pentingnya masalah ini, jadi mereka berdua mengangguk setuju. Membekukan sperma terlebih dahulu sama dengan meninggalkan benih, dan akan sangat mudah untuk memiliki anak di kemudian hari. Lagi pula, seperti kata pepatah lama, lebih baik bersiap daripada bersiap, oleh karena itu, Direktur Departemen Andrologi segera mengatur pengambilan sampel manual tanpa rasa sakit untuk keempat orang tersebut dan sekaligus menyiapkan serangkaian tes. Selama dikeluarkan, sampel akan segera diambil untuk pengujian, dan sisanya akan segera dibekukan dalam suhu sangat rendah dengan nitrogen cair. Setelah pengujian selesai dan dipastikan tidak ada masalah, Anda dapat dengan aman menyimpannya untuk waktu yang lama. Namun, ketika sampel diambil dan diuji di bawah peralatan pengujian, para dokter menemukan fakta yang tidak dapat mereka percayai. Ketika mereka memberikan hasilnya kepada Direktur Departemen Andrologi, Direktur Departemen Andrologi sangat ketakutan hingga kakinya gemetar. Gu Yanzeng dan yang lainnya melihat wajahnya sangat jelek, jadi mereka segera melangkah maju dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah ada yang tidak biasa? Direktur Departemen pria menelan ludah, memaksa dirinya untuk tenang, dan berkata, ketiga, dan 2. Lagi, Tuan Muda, hasilnya telah keluar. Berapa tingkat kelangsungan hidup keempat benih Anda? Petik 2. Gu Weiliang melihatnya menggeliat dan merengek, dan mengumpat dengan cemas, apa yang kamu lakukan di sini? Berapa tingkat kelangsungan hidup? Apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Direktur Departemen Andrologi tidak punya pilihan selain gigit jari dan berkata dengan gemetar, tingkat kelangsungan hidup keempat benih Anda adalah 0. Petik 2. Apa? Keempat orang itu berseru. Kandung kemih Gu Yangan terluka dan tubuhnya agak lemah. Salah satu dari mereka tidak bisa berdiri diam. Lalu dia duduk di tanah dengan bunyi gedebuk. Berita ini seperti sambaran petir keempat anggota keluarga Gu. Tingkat kelangsungan hidup benih adalah 0. Bukankah ini berarti mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk bereproduksi? Tangan Gu Yanzeng gemetar ketakutan, bahkan yang dibalut plester tangan kanannya gemetar hebat. Dia bertanya dengan gemetar, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin benihnya tidak bertahan? Saya selalu normal. Petik 2. Ya, Gu Weiliang juga menangis dan berkata, beberapa bulan yang lalu, saya baru saja meniduri perut seorang model muda. Untuk mencegah dia menggangguku, aku menghabiskan 1 juta untuk membuatnya melakukan aborsi. Mengapa sekarang tidak ada peluang untuk bertahan hidup? Ketika Gu Yanzeng mendengar ini, dia dengan marah menamparnya dengan tangan kiri dan mengutuk, kamu bodoh sekali. Bajingan itu membuat perut orang lain membesar. Kami tidak akan membiarkan dia melahirkan. Jika dia melahirkan seorang anak laki-laki, bukankah keluarga Gu kita akan memiliki ahli waris? Kata Gu Weiliang dengan wajah sedih dan tercekat, ayah mengingatkanku lagi dan lagi, izinkan. Saat aku main-main di luar, aku tidak boleh memperbesar perut wanita, apalagi punya anak di luar nikah. Katamu ini akan mempengaruhi citraku di mata keluarga besar lainnya, akan membuat nilaiku jauh lebih rendah, dan aku tidak akan bisa menikahi anak terkemuka di masa depan. Wanita tertua di keluarga, itu sebabnya aku membayarnya untuk melakukan aborsi. Bukankah begitu? Mengikuti keinginanmu. Gu Yanzeng mengerang,
mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Sambil menamparkan, dia mengumpat dengan marah, "Aku akan membuatmu berbicara buruk. Aku akan membuatmu berbicara buruk." Sebenarnya, dia tahu betul bahwa apa yang dikatakan putranya, Gu Weiliang, adalah kebenaran. Di antara keluarga kaya di Tiongkok, hal terpenting dalam pernikahan adalah menjadi orang yang serasi. Kecocokan ini tidak hanya bergantung pada kekuatan keluarga, tetapi juga kualitas baik pria maupun wanita. Jika mereka juga berasal dari keluarga yang bernilai ratusan miliar, dan laki-laki terlihat miskin, sedangkan perempuan berpenampilan halus, maka tidak ada keraguan bahwa wanita tertua dari keluarga yang bernilai ratusan miliar ini tidak akan bisa menyukai yang muda, tuan dari keluarga ini bernilai ratusan miliar. Jika keluarga yang sama bernilai ratusan miliar, dan laki-laki berbakat dan perempuan berantakan, tuan muda tertua tidak akan berkompromi. Selain penampilan, jika salah satunya mempunyai perbuatan buruk juga akan sangat menurunkan nilai dirinya. Di antaranya, kerugian terbesar bagi seorang laki-laki adalah memiliki anak di luar nikah. Perkawinan antar keluarga besar, baik laki-laki maupun perempuan, dimanjakan oleh orang tuanya. Tidak mungkin ada perempuan tertua yang menikah dengan anak haram dan menjadi ibu tiri. Bahkan ketika Gu Qiuyi bertemu Ye Chen lagi, dia menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Dia masih muda dan seorang wanita, bagaimana dia bisa bersedia menjadi ibu tiri? Gu Yanzeng juga ingin putranya mempertahankan daya saingnya, jadi dia berulang kali memperingatkannya. Anda boleh bermain di luar, tetapi Anda tidak boleh punya anak. Saat itu, ia tidak pernah menyangka bahwa anaknya suatu saat akan kehilangan kesuburannya. Namun kini, kelangsungan hidup benihnya nol, dan ada anak haram yang diaborsi. Bukankah ini berarti ia benar-benar tidak punya anak atau cucu di masa depan? Gu Weiliang juga sangat sedih dan marah. Tidak ada gunanya di sana, dan benih tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dia tidak hanya tidak memiliki kesempatan untuk dekat dengan wanita cantik di masa depan, tetapi dia juga tidak memiliki kesempatan untuk menjadi seorang ayah. Bukankah ini seperti menjadi seorang Kasim? Memikirkan hal ini, dia menatap Gu dengan ketakutan. Yanzeng, berseru, "Ayah, ini pasti di keluarga paman yang melakukan sesuatu pada kita. Bagaimana kalau kita pergi dan memohon padanya? Kamu bisa, saya tidak ingin memusnahkan keturunan Anda bahkan jika Anda tidak mengatakan apa-apa. Saya masih muda, saya tidak ingin melakukan apapun di masa depan. Saya ingin menjadi Kasim yang hidup." Gu Weiguang di samping juga ketakutan setengah mati dan menangis. "Paman kedua, ayah, saya juga tidak ingin menjadi Kasim yang hidup." Gu Yanzeng berkata dengan wajah gelap, "Pergi dan mohon padanya sekarang. Apa yang akan dilakukan Dewan Direksi besok? Saya sudah melepaskannya kata-kataku ketika aku berada di rumah pamanmu hari ini, dan aku akan menemuinya di rapat Dewan besok. Jika kita pergi memohon kepada orang itu hari ini, mereka pasti akan mengancamnya dengan masalah Dewan Direksi. Lagi pula, mungkin pamanmu akan gunakan ini untuk memaksa paman ketigamu dan aku menyerahkan semua hak suara kita. Kalau begitu, kita tidak akan pernah bisa menjatuhkan pamanmu." Di grup Gu, saham dan hak suara berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, jika Anda memiliki 51 saham, Anda mempunyai 51 hak suara. Selama hak suara mencapai 51%, semua urusan perusahaan dapat diputuskan. Namun ada pengecualian, misalnya, jika Gu Yanzeng secara sukarela atau terpaksa menyerahkan seluruh hak suara sesuai dengan saham yang dimilikinya kepada Gu Yanzong, maka Gu Yanzong akan mendapatkan bagian hak berbicaranya. Adapun Gu Yanzeng, meski sahamnya masih ada, hak suaranya hilang, begitu pula suaranya. Hal ini pula yang menjadi alasan mendasar mengapa Jack Ma dari Alibaba memiliki suara yang sangat tinggi meski rasio kepemilikan sahamnya sangat rendah. Jika pemegang saham lain mempercayainya, atau tidak mampu mengalahkannya dan mengalihkan seluruh hak suaranya kepadanya, maka dengan sendirinya dia akan bisa mengatakan yang sebenarnya. Inilah yang dikhawatirkan Gu Yanzeng saat ini. Dia sangat tertekan saat ini, dan mau tidak mau berpikir dalam hati, ini semua salahku karena terlalu banyak bicara. Aku membicarakan masalah Dewan Direksi terlebih dahulu dan memberikan pukulan keras pada kakak tertuaku. Jika aku menghadap kakak tertuaku sekarang untuk mengalah, aku pasti akan dimentahkan oleh kakak tertuaku. Jadi, apapun yang terjadi, kita harus menanggungnya sampai kita berhasil merebut kekuasaan besok.
Petik 2. Jika tidak berhasil, kamu dapat menggunakan uang untuk menyuap pemuda di keluarga kakak laki-laki tertua setelah hal itu selesai. Jika 10 juta tidak cukup, 100 juta saja. Jika 100 juta tidak cukup, 10 miliar, bagaimanapun juga, ada tak seorang pun di dunia ini yang tidak bisa dikalahkan dengan uang. Bersambung.